bagian apa ini? Bojo-bojo. Kalau ini? Pani-pani. Kalau yang ini? Selain ikan yang disebutkan tadi, ternyata juga ada cumi-cumi sapu. Nah, ini cumi. Per basket 90.000. 90.000 per basket sapu. Tadi subur 4. Satu, SC Amalia dan tuna sarapan. Cakalang ya. Oh, yang sana tunanya sapu. Nanti kita lihat ke sana. Nah, kita lihat ini kapal apa ini yang bongkar? Kapal Fajar Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba sapo, mudah-mudahan madisimaki. Amin. Hari ini saya berada di Pelabuhan Bangsalae, Siwa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Dalam rangka menuju ke salah satu pelabuhan perikanan samudra yang ada di Kendari. Saat ini saya berada di atas kapal feri yang akan mengantar saya dari Pelabuhan Siwa menuju ke Pelabuhan Tobaku, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Di mana setelah setibanya nanti di Kolaka Utara, saya akan menuju ke kota Kendari dengan perjalanan kurang lebih waktunya 7 jam. Dengan jarak tempuh 310 km. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 20 menit tiba di ibu kota Kolaka Utara di Lasusua pas azan maghrib. Nah, sekarang kita sudah berada di Kabupaten Kolaka. Semalam hingga di Tamborasi bermalam karena kehujanan. Dan saat ini berada di Taman Adipura Kolaka. Saat ini tiba di pertigaan Rate-Rate Pinanggo, Kolaka Utara. Rate-Rate adalah ibu kota dari Kabupaten Kolaka Timur. Dan sekarang kami sudah berada di Minaha, Kabupaten Konawe, tepatnya di Tugu Adipura. Alhamdulillah sudah tiba di kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Kota Lulo, dan kita langsung menuju ke TPS Kendari, Pelabuhan Perikanan Samudra. Yuk kita masuk ke dalam sapo. Sekilas informasi tentang TPS Kendari ini dibangun pada tahun 1980 dan diresmikan oleh Bapak Presiden Soeharto saat itu pada tanggal 10 September 1990, di mana TPS ini bertujuan sebagai pusat pendaratan ikan hasil tangkapan laut di samudra, di mana TPS Kendari ini memiliki daya tampung ikan sekitar 25.500 ton per tahun. Nah, saat ini kita
akan mencari kapal-kapal ikan yang ada di PPS ini, khususnya kapal ikan pagai, kapal ikan sistem jaring lingkar atau jaring cincin. Ikuti terus liputannya Sapo. Alhamdulillah Sapo, kita sudah tiba di PPS Kendari atau Pelabuhan Perikanan Samudra yang ada di Sulawesi Tenggara, tepatnya ibu kota Sulawesi Tenggara yakni Kendari. Nah, saat ini kami sementara mengamati dulu PPS yang ada di Kendari ini, dan ternyata saat ini kita hanya dapati ada satu kapal pagai. Apa nama kapalnya? Pagainya? K3, RD3. Apa itu RD? Rida. Nah, ini kapal pagai Rida 03 Sapo. Ini sudah bongkar di PPS Kendari mau ke Buntu Toko. Kapan lagi keluarnya, Pak? Hari Sabtu ya. Biasanya berapa hari kalau keluar magai? Ya, terkadang 5 hari, paling lama 1 hari, Pak. Paling cepatnya berapa? 1 malam. Oh, kadang juga 1 malam bisa pulang. Tapi enggak jarang ya 1 malam. Terima kasih Pak Rizky. KM Rida 03 kapal pagai yang sudah bongkar di PPS akan keluar ke Buntu Toko untuk berlabuh. Buntu Toko arah sana itu. Kapal pagai setelah bongkar muatan, memang pada umumnya mereka keluar berlabuh dan membuang jangkar di sekitaran perairan Teluk Kendari juga ini. Nama tempatnya itu Buntu Toko. Nah, di sanalah mereka menunggu 2-3 hari baru melaut kembali lagi. Nah, inilah salah satu hasil tangkapan kapal pagai Rida 03 yang sudah dibongkar tadi. Deng, selain di sini kapal pagai yang bongkar, di mana lagi ada kapal pagai? Di sana. Di mana? Di ujung sini. Oh, yang di sana ya, yang ada kapal putih ya. Tapi sama PPS Kendari sama ini ya. Lokasinya setiap hari ada berapa kapal pagai biasa sandar bongkar di sini? Biasa ada 10. Sampai 10. Ada 20 juga. Kapal yang bongkar per hari. Itu musim-musim apa itu kalau 20 kapal? Sekarang. Oh, Januari, Februari ya. Saya kan dari Parepare kemarin. Katanya banyak lari ke Kendari karena lagi musim barat. Sampai belakang pagi sini dia lagi. Baik, terima kasih banyak infonya, Dek. Saya mau ke sebelah. Oke, pemirsa ada Bugis Jack 19. Saat ini kita menuju ke ujung sana Sapo. Di sana katanya banyak kapal pagai yang bongkar ikan yang besar-besar. Termasuk juga ikan tuna yang konon kabarnya ikan tuna sirip kuning. Nah, semoga kita bisa melihat ada ikan tuna sirip kuning di sana yang mahal itu. Wah, ini ada ikan Sapo. Ikan apa namanya ini, Dek? Barakuda. Barakuda. Mantap barakudanya. Sapo, kita sudah berada di bagian ujung CPI atau PPS yang ada di Kendari ini. Tadi kita dari sana. Nah, sekarang kita akan melihat proses pembongkaran ikan yang ada di PPS ini. Nah, kebetulan ada kapal pagai yang sementara bongkar.
Nah, nama kapal pagainya adalah KM Adidas 01. Assalamualaikum, Deng. Nah, ini sementara bongkar ikan KM Adidas, kapal pagai yang ada di Kendari. Nah, kita lihat ikan-ikan yang sudah dibongkar dari atas kapal. Nah, di sini disimpan langsung disortir. Ini ikan apa ini? Bojo-bojo. Bojo-bojo. Kalau ini? Pani-pani. Kalau yang ini? Hah? Jurek. Ada sudah 3 macam. Selain ikan yang disebutkan tadi, ternyata juga ada cumi-cumi sapo. Nah, ini cuminya. Ini banyak sekali ikan ini sapo. Belum selesai bongkarnya. Setelah disortir, ini ada mobil yang akan mengangkut nanti ikannya. Ikan ini mungkin sudah dibeli. Ini sudah dibeli ya, Deng? Iya, sudah. Ya, rencana mau dibawa kemana? Pabrik. Pabrik? Di mana pabriknya? Di sini, dekat sini. Oh, di sekitaran sini juga, Kendari. Satu lagi. Ikan apa namanya, Deng? Tongkol. Nah, ini tongkol sapo. Kisaran berapa ini harganya biasanya satu basket? Ini biasa berapa harganya satu basket? Ya? 9.000. Per basket? 90.000. 90.000 per basket sapo. Iya, tadi jalannya tahun tadi. Ada keluarnya. Nah, itu salah satu unek-unek dari apa namanya istilahnya di sini, ya, kepala nelayan yang unek-uneknya di sini. Semoga pihak terkait ada yang menonton sebagai bahan masukan dari beliau-beliau ini. Sapo ini sambil istirahat ini karena sudah sortir tadi, dibersihkan sortirannya. Bahkan juga ABK yang dari kapal Adidas, kapal pagai juga istirahat. Nah, nanti kita lihat bongkar selanjutnya ini. Mantap. Ini ada minumannya enak sekali nih. Saya tertarik juga mau minum. Bu, berapa satu? Dan jual ini, Pak. Oh, saya mau beli haus. Bisa minta satu? Bisa, Pak. Oh, ya, makasih banyak. Ternyata ndak dijual sapo. Kita coba satu ya. Oh, ya, makasih banyak. Oh, ini dari pihak kapal ya? Atau dari pelabuhan yang kasih? Oh, pihak kapal ya. Oke, terima kasih banyak KM Adidas 01. Kita dapat minuman gratis ya hari ini. Siapa? Oh, tadi itu sudah mantap. Dia bilang salam perdamaian. Sapo, setelah tadi minum es buah, segar sekali. Kita tadi dikasih sama ABK-nya Adidas 01. Nah, sekarang ini
sementara melanjutkan proses bongkar ikan. Nah ini nih diangkat lagi ikannya Sapo. Ikan apa nih? Ikan cakalang? Segar. Mau apa Sapo? Nah itu ditarik dari kapal langsung ke atas. Nah di sana di meja-meja disiapkan tempat untuk sortir ikan. Ini ada berapa ton ikan tadi ini? Sekitar berapa? Ada 3 ton. Selang. Menurut informasi dari Pak Juragan di sana, ini ada 3 ton ikan tadi. Baik, saya mau naik di atas itu mau video kapal-kapal semua. Alhamdulillah sudah dapat izin dari Pak Juragan, kapal KM Adidas 01. Kita mau ke belakang sana Sapo. Ya, kita naik ke atas. Ini ada tangganya ke lantai 2. Kita sudah berada di atas KM Adidas 01 yang sementara proses bongkar ikan di PPS Kendari atau di TPI Higienis Kendari ini. Nampak di kejauhan sana Sapo ada jembatan yang menghubungkan antara Kota Lama dengan Tipulu, di mana jembatan ini adalah ikon baru dari Kota Kendari. Yang tahu nama jembatannya ini Sapo, silakan komen apa nama jembatannya ini yang ada di Kendari. Nah, dari jembatan ini bisa masyarakat ataupun pengunjung melihat kondisi pelabuhan PPS yang ada di Kendari. Ini ada beberapa kapal-kapal nelayan, khususnya kapal Pagae yang lagi berlabuh, yang lagi bongkar ikan di PPS setelah beberapa hari melaut di samudra. Sekilas tentang Teluk Kendari. Teluk Kendari ini adalah laut yang mencolok masuk ke ibu kota Kendari. Bentuknya seperti mangkok. Di sini terdapat Masjid Terapung yang merupakan masjid ikon yang lebih dulu merupakan ikon Kendari sebelum jembatan Teluk. Sedangkan jembatan Teluk Kendari merupakan ikon baru kota Kendari, diresmikan pada tahun 2020 oleh Presiden Jokowi, mempermudah jarak tempuh dari Kota Lama menuju Kecamatan Poasia. Sapo, tadi sudah dari atas kapal, kita mereview kapal-kapal yang ada di TPI Kendari ini atau PPS.
Dan proses bongkarnya masih berlanjut ini Sapo. Ini ikan menurut informasi tadi ada 3 ton sementara dibongkar ini. Deng, terima kasih banyak. Sapo, kita sudah meliput di KM Adidas 01 Kendari, kapal pagai yang ada di PPS. Dan kita akan bergerak ke sebelah sana, melihat-lihat situasi dan kondisi kapal pagai yang ada di sebelah sana, Sapo. Ayo, dadah. Bye. Assalamualaikum, Deng. Saya pamit dulu, Deng. Mau ke sebelah dulu, Deng. Deng, kira-kira apa harapannya ini terhadap pengelola yang ada di sini? Pegawai sini bisa dia perbaiki jalannya, fasilitasnya kita kemarin di sini kan bisa diperbaiki lagi. Oh iya, oke, mantap. Dengan Pak siapa? Pak Ramli. Pak Ramli. Nah, ini ada harapan dari Pak Ramli, semoga fasilitas sarana yang ada di PPS Kendari ini diperbaiki, terutamanya jalan. Oke, kasih. Ya. Kita akan menuju ke sana, Sapo. Di sana masih banyak juga kapal pagai yang sementara bongkar. Halo, mana ya? Sini. Kita sudah berada di ujung timur PPS Kendari atau TPI Kendari ini. Di depan sana terlihat jembatan Teluk Kendari. Dan di sana juga terdapat beberapa perahu atau kapal pagai sementara berlabuh. Nah, itu ada sekitar 3, 4 sampai 5, 6 kapal itu yang sementara berlabuh setelah bongkar muat di pelabuhan PPS ini. Nah, dari ujung timur ini di pelabuhan PPS Kendari kita akan mereview kapal-kapal yang ada sementara berlabuh di pelabuhan ini. Nah, dari sini yang pertama ada kapal KM Syukur 41. Di sampingnya ada kapal pagai Reski Amalia, warna putih semua ini. Kita lanjut yang ketiga, ini ada kapal Tunas Harapan 77. Ini Tunas Harapan 77 ini. Tadi Syukur 41, Reski Amalia, dan Tunas Harapan. Yang warna hijau bunga kacang. Bunga kacang Sapo. Di sampingnya ada MB99 yang lagi bongkar muat es balok untuk kebutuhan pengawetan ikan hasil tangkapan. Ini ada kapal tua ini. Saya kurang update apakah ini kapal masih berlayar atau bagaimana ya. Tapi kalau saya lihat kondisinya kayaknya tidak berlayar lagi nih. Ini ada banyak ini, 1, 2, 3, 4. Ada 4 kapal sampai di ujung sana itu. Kita mendekat sedikit melihat proses bongkar muat es balok atau es batu di KM MB apa ini tadi? Mega Buana. Di sana Sapo masih banyak juga kapal pagai yang lagi parkir. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kita tidak bisa lihat apa nama-nama kapalnya. Tapi kita lanjut saja. Oh, ini ada pendingin mesin yang habis dikerja. Jadi kalau dihitung tadi dari ujung sana 4, 5, 9 tambah 5 lagi jadi 14. Dengan ini ada 14 kapal. Ikan apa ini, Deng? Cakalang. Tuna.
Cakalang ya. Oh, yang sana tunanya Sapo. Nanti kita lihat ke sana. Nah, kita lihat ini kapal apa ini yang bongkar? Kapal Fajar Mas. Lagi bongkar ikan cakalang dan tuna Sapo. KM Fajar Mas 77. Besar juga ini, GT 29. Ada berapa ton tadi ini ikan diambil? Ada 20 ton. Mantap, cemi lagi Sapo kapal KM Fajar Mas. Cemi lagi Pak RT. Cemi lagi. Bisa jadi liput kata cemi. Iya, bisa. bukan kiu saja bisa cemi, biar ikan bisa cemi. Cemi lagi Pak RT. Ini Sapo ikan-ikan cakalang. Weh, ini sirip kuning ya. Mahal sekali nih ikan. Kalau di Jepang ada pernah dibeli sampai 200 juta lebih satu ekor. Di sini berapa biasanya? Paling mahal ini ikannya. Naik berapa kilo satu ekor? Kalau 5 kilo berarti 125 ya. Kenapa ya di Jepang bisa mahal? Nah, ini ikan tuna. Mantap. Kita ambil dari depan Sapo. Wah, ini. Kalau ini biasanya berapa ini? Ya. Ini ada bos juragan sementara transaksi jual beli. Dan ada ibu-ibu cantik. Ini sekitar ada 20 ton temannya semua ini. Ini sudah berapa yang dibongkar? Sudah berapa ton yang sudah dibongkar? Sudah 10. Sudah setengah mide. Oh, sudah 70% ya. Ini biasanya diantar kemana ini? Oh, langsung masuk perusahaan ya. Apa nama perusahaan yang ngambil biasa? Nama perusahaannya? Jayanti. Mantap. Oke, Sapo, kita lanjut meliput sampai ke sana. Terima kasih banyak, Deng. Ceme KM Fajar Mas 77, mantap. Dari PPIS Kendari. Kita lanjut. Tadi sudah ada sekitar 19 kapal di sini. Ditambah lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 26 kapal. Nah, ini sementara bongkar juga Sapo. Kita tidak tahu apa nama kapalnya ini. Apa nama kapalnya, Deng? Nama kapal? Saputra. 3 putra. Nah, ini 3 putra Sapo sementara bongkar. Hampir sama tangkapannya. Cakalang. Balai Cakalang masuk gitu. Iya, di Balai Cakalang. Wasang Balai Opo. Oh, pemotongan. Balai Opo Sapo tu siwa ki. Nama jual nasi siwa. Oh, si kapo gitu. Ya tuh siwa tuh tomato aku. Munro di pasar biasa. Ini kok pasar? Toko sederhana. Oh, toko sederhana. Bunga mawar. Amorek. Kira bulu-buluku. Si runtuk isi kampung Sapo. Niga setade. Niga setade. Ampas kerja Abdul Rahman Ambu Ase. Oh, Pak Rahman Ambu Ase. Pase apa pekerjaan tadi sini? Sebagai apa di sini? Makiri balik ke Siwa. Oh, makiri balik ki. Makiri ke Siwa. Oh, Allah Akbar. Ya. Sapo pemirsa ada begis Jack ketemu Pak Ambu Ase, orang asli Siwa. Ya. Ini sementara ambil ikan di Kendari. Ya, pokoknya aja mau batas Sapo ko balena Pak Ambu Ase. Segar-segar manang. Siralona mate waktu nitikang. Kemarin sementara di es. Jadi naik mobil apa nih ke sini? Ke Oh, berarti lewat Tobaku. Tobaku. Oh, iya.
Ini hasil-hasil bongkarannya Sapo semua. Tap. Kita kasih masih deh, apa namanya tuh dia? Bugis Jack 19. Apa? Bugis Jack. Oh, Bugis Jack 19. Bagus. Ini memang khusus channel anak nelayan. Oh, cari dulu ya. Tuh Bone. Ada polis. Ini apa? Paling orang right. 3 Putra 01. Kalau begini saya lihat matanya lagi jackpot ini Sapo. Kalau bahasa Bugisnya ceme. Setelah bongkar seperti biasa kapal-kapal nelayan pagai ataupun kapal ikan yang ada di PPS ini mengisi es balok. Nah, es baloknya dibeli dari pengusaha, diantar pakai mobil truk. Seperti inilah prosesnya. Jadi kalau tidak salah sudah 24 kapal. Nah, coba saya lihat di sini. Saya lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 di sini jajarannya. Berarti 24 tambah 7 31 kapal Sapo. Ini ada KM apa ini namanya? KM Minasa. Sementara bongkar juga. Nanti kita lihat ikan apa, ikan yang dibongkar ini. Oh, ternyata lagi pengisian es balok juga Sapo sama yang di depan tadi. Seperti biasa akan diisi es balok untuk persiapan ketika melaut lagi. Nah, ini para kru KM Minasa Mekar. Tap. Nah, di sana tadi KM Adidas sendirinya di situ. Jadi tadi 34 berarti tambah 1 35 ya. Kurang lebih 35 kapal yang sandar di PPS Kendari sore ini. Demikian Sapo tayangan kami dari PPS Kendari yang merupakan penyumbang PNBP terbanyak di 2022 sebanyak 7,7 miliar. Semoga dengan pemasukan ini fasilitas yang ada di pelabuhan diperhatikan. Terima kasih.